Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film Korea lagi. Film ini berjudul Love Lesson tahun 2014. Sebelumnya Mimin infokan dulu nih, bahwa nama-nama karakter dalam film ini akan Mimin ubah supaya lebih ringan di lidah. Oke lah, tanpa berlama-lama, hayu kuikan aja kita ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Intan. Ia adalah seorang penulis lagu, yang lagu-lagunya selalu populer. Akan tetapi saat ini ia sedang kusut karena mengalami kekeringan ide untuk menuliskan lagunya. Ia pun kebingungan kenapa kehilangan inspirasinya itu. Terlebih lagi, ia belum merilis lagu barunya yang sudah ditagih oleh pihak manajemen. Intan lalu pergi untuk menemui rekannya bernama Gembul, yang sedang latihan bersama seorang penyanyi wanita di studio rekamannya. Setelah mendengar suara dari wanita yang sedang latihan itu, ia mengatakan pada Gembul untuk mencarikan penyanyi yang lebih bagus untuk menyanyikan lagu ciptaannya itu. Akan tetapi Gembul memberikan alibi bahwa susah untuk dirinya mencarikan penyanyi bagus yang harganya murah. Di sini Intan semakin pusing dong. Udah mah lagunya belum rilis, inspirasinya kagak ada, ditambah lagi suara wanita yang sedang berlatih menyanyikan lagu ciptaannya itu terdengar begitu sakit di perutnya. Intan kemudian pergi ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya. Selang waktu beberapa saat, datanglah rekan kerjanya bernama Omen. Omen kemudian merayu Intan dan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk bermantap-mantap. Akan tetapi, karena dirinya sedang kusut, Intan menjadi tidak bergairah untuk melanjutkan mantap-mantapnya itu. Ia kemudian bergegas pergi dan meninggalkan Omen di sebuah kolong jembatan. Setelah itu, Intan kemudian masuk ke salah satu Indomaret untuk berbelanja. Tak lama kemudian, datang seorang pria muda bernama Ricky yang membeli udut di Indomaret itu. Intan kemudian memperhatikan pria muda ini. Setelah Ricky keluar, ia segera bergegas keluar juga dan tak lupa untuk membayarkan barang belanjaannya terlebih dahulu kepada kasir Indomaret tersebut. Intan akhirnya menemukan Ricky yang sedang duduk sambil sebat santuy. Akan tetapi, ia tak berani untuk mendatanginya. Intan kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam mobilnya. Ketika di dalam mobil, ia bertanya dalam hatinya kemana pria muda ini akan pergi. Setelah Ricky pergi, tiba-tiba saja Intan mendapatkan sebuah hadiah berupa ide-ide untuk mulai menuliskan lagunya. Pada keesokan harinya, terlihat Ricky sedang bermain basket bersama temannya bernama Kentung. Setelah selesai, Ricky dan Kentung menuju ke sebuah toko untuk membeli minuman. Mereka kemudian beristirahat di sekitaran toko tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja dari kejauhan, terlihat Intan yang sedang berjalan dan melintasi mereka berdua. Si Ricky dan Kentung kemudian olohok melihat bodinya yang ala-ala gitar Spanyol. Di sini si Kentung langsung omeh sambil melihat Intan yang berjalan. Karena penasaran, Kentung mengajak Ricky untuk mengikuti Intan yang masuk ke dalam sebuah gedung. Ternyata, di gedung tersebut lagi diadakan acara jumpa pers tentang piano. Dengan moderatornya adalah si Intan sendiri. Ricky dan Kentung kemudian masuk ke dalam gedung itu dan si Ricky duduk di bangku paling depan. Selang waktu beberapa saat, Ricky melihat paha Intan yang mulus seperti paha ayam. Tiba-tiba saja Intan menghampirinya dan mulai melepaskan semua pakaiannya di depan Ricky dan langsung menyentuhnya. Dan eng itu cuma hayalan si Ricky doang coek. Setelah sadar dari imajinasinya itu, Ricky kemudian lari ke toilet untuk cuci muka. Saat di toilet, ia malah kembali lagi berimajinasi dengan Intan melakukan mantap-mantap lagi. Lama kemudian, si Kentung datang dan memberitahu Ricky bahwa acara jumpa pers telah selesai. Mereka kemudian menemui Intan untuk meminta tanda tangan dan nomor teleponnya. Intan kemudian memberikan mereka masing-masing kertas yang berisikan tanda tangan dan nomor teleponnya. Setelah itu mereka duduk di suatu tempat. Kentung kemudian mencoba menghubungi Intan dengan nomor telepon yang telah diberikan padanya. Akan tetapi, nomor yang diberikan Intan pada Kentung adalah nomor telepon yang tidak terdaftar alias palsu. Kentung kemudian aral dong karena telah ditipu olehnya. Namun pada saat malam harinya, Ricky mencoba untuk menghubungi Intan dengan nomor telepon yang diberikan padanya. Ternyata nomor telepon tersebut terdaftar. Ia mulai berbicara dengan Intan dan memintanya untuk menjadi guru les pribadi pianonya. Intan kemudian menyetujuinya dan menyuruh Ricky untuk datang malam ini juga ke apartemennya. Tanpa pikir panjang kayak jalan tol, Ricky langsung ngebut pergi menuju ke tempat apartemen Intan. Sampainya di dalam ruangan apartemen Intan, di sini Intan sedikit nakal dengan menggoda Ricky. Saat diajarkan piano, Intan memegang tangan Ricky dan mengarahkan tangannya itu untuk meremas gunung kembar punya dirinya. Karena terlalu tegang dan terlebih lagi sudah malam, Ricky kemudian meminta izin untuk pulang pada gurunya itu.
Saat Ricky sudah pulang, Intan kembali lagi mendapatkan inspirasinya dan mulai menuliskan lagi untuk lagunya. Saat itulah Intan menyadari bahwa kalau setiap bertemu dengan Ricky, dirinya selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk menuliskan lagunya. Setelah Ricky pulang ke rumahnya, ia kemudian langsung mengambil handbody dan tancap koli di kamarnya sambil menghayalkan tentang Intan. Pada keesokan harinya di kampus, Kentung datang menemui Ricky yang sedang berada di ruangan seni. Kentung kemudian kaget ketika melihat gambar yang sedang dibuat oleh Ricky, di mana si Ricky ini sedang menggambarkan sosok Intan. Pada akhirnya Ricky kemudian memberitahu Kentung bahwa dirinya telah bertemu dengan Intan di apartemennya tadi malam. Pada malam harinya, Ricky kemudian mencoba mendatangi apartemen Intan lagi dan mulai menunggu di pintu ruangan apartemennya. Tak lama kemudian, Intan akhirnya datang dan mengajak Ricky untuk masuk ke dalam apartemennya. Ketika masuk ke dalam apartemennya, Ricky langsung mengangkat Intan dan menggulingkannya ke kursi. Karena sudah greget, ia langsung ngegerepe Intan, namun Intan menggulingkan Ricky ke lantai dan mengatakan untuk secara pelan-pelan. Kemudian Intan mengajari Ricky cara bercocok tanam yang lemah lembut memakai perasaan dengan sebuah es krim. Keesokan harinya, Intan menemui Ricky lagi. Ia mengajaknya pergi untuk melihat lukisan di suatu tempat. Saat di tempat itu, Ricky kemudian langsung megang area sensitif Intan. Sadar karena itu berupa kode keras, Intan kemudian mengajak Ricky ke belakang tempat itu dan setelah di belakang, mereka pun akhirnya jadi bermantap-mantap deh. Sejak saat itu, Intan mulai bersemangat untuk menuliskan lagunya dan menciptakan lagu berkat inspirasi-inspirasinya itu. Beberapa hari kemudian, Intan terlihat sudah menyelesaikan lagunya. Ia kemudian pergi ke studionya dan menyerahkan lagunya itu pada rekannya. Namun di sisi lain, si Omen terlihat tidak senang dengan hal itu. Setelah selesai menyerahkan lagunya, ia kemudian bergegas untuk pergi menemui Ricky di tempat biasanya. Akan tetapi setelah sampai di tempat tersebut, ia melihat bahwa si Ricky sedang bersama seorang wanita, di mana wanita tersebut merupakan pacarnya Ricky. Karena merasa cemburu, Intan langsung bergegas untuk pulang ke apartemennya. Setelah sampai di apartemennya, Intan terkejut ketika melihat mantan pacarnya sedang menunggunya di depan pintu apartemennya, di mana ia baru saja pulang dari kota Seoul. Intan kemudian langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam apartemennya, dan mereka pun langsung bermantap-mantap. Di sisi lain, Ricky juga datang ke apartemen Intan, dan mulai memasuki apartemennya karena pintunya tidak terkunci. Setelah di dalam, Ricky kemudian kaget ketika melihat Intan yang sedang bermantap-mantap dengan seorang pria. Begitupun Intan yang sedang mantap-mantap. Ia kaget melihat adanya Ricky di apartemennya. Ricky kemudian bergegas untuk pergi keluar dari apartemennya si Intan. Di tepian danau, Ricky terlihat patah hati karena telah melihat kejadian itu. Keesokan harinya di studio, Intan terlihat galau karena memikirkan Ricky yang telah melihatnya mantap-mantap dengan si mantan pacarnya itu. Ia kemudian mencoba menghubunginya, akan tetapi Ricky tidak membalasnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Intan telah mendapatkan sebuah masalah tentang pekerjaannya, di mana si Omen yaitu rekan kerjanya, ia telah mencuri lagu mereka dan menjualnya kepada pihak manajemen lain. Manajemen mereka pun datang dan menagih lagu yang telah dijanjikan oleh Intan tersebut. Karena bingung lagunya sudah dicuri oleh si Omen, Intan meminta waktu 1 minggu lagi untuk menyiapkan lagu barunya. Setelah itu, Intan pulang ke apartemennya. Ia langsung mencoba membuatkan lagu dengan cara mengingat masa-masanya yang sedang bersama Ricky. Akan tetapi hal itu tidak berhasil. Pada akhirnya membuat Intan menjadi semakin stres. Selang waktu beberapa saat, tiba-tiba saja Ricky datang ke apartemennya. Saat itu juga tanpa basa-basi, Ricky langsung mengungkapkan perasaannya kepada Intan. Setelah percakapan itu pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap lagi. Pada keesokan harinya, Intan bergegas pergi untuk keluar kota menyelesaikan lagunya. Di sisi lain, terlihat Ricky yang sedang galau karena ia tidak diberi kabar oleh Intan beberapa hari. Ia kemudian mencoba mendatangi dan menunggu di depan pintu apartemennya. Namun Intan terlihat belum kembali lagi ke apartemennya. Seminggu kemudian, Intan telah menyelesaikan tulisan untuk lagunya itu, di mana lagunya itu diberi judul Selamat Tinggal Kekasihku. Ia kemudian bergegas kembali lagi ke kota untuk menyerahkan lagunya. Setelah menyerahkan lagunya itu, ia kemudian bergegas untuk pergi menemui Ricky di tempat biasanya. Akan tetapi, ia melihat Ricky sedang bersama pacarnya itu. Namun di sini Intan terlihat senang, sebab Ricky telah menemukan cinta yang sesungguhnya, dan bukan tentang berhubungan mantap-mantap saja.
Di scene terakhir, terlihat Ricky yang telah selesai menggambarkan pacarnya itu. Ia bersama pacarnya sambil mendengarkan lagu Intan yang telah menjadi populer. Dan kemudian film pun tamat.